Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sono Teknik. Pada video kali ini kita akan belajar servis mesin las, yaitu dengan merek Lakoni Falcon 121 GE. Nah, rusaknya apa? Yaitu ketika saklar dinyalakan, itu hanya lampu saja yang menyala. Kipas juga tidak muter sama sekali, cuma indikator lampu di saklar saja yang menyala. Kita bongkar teman-teman. Secara garis besar pengecekan dari kabel setelah saklar, setelah kabel masuk ke rangkaian GE sudah dijamper, itu artinya sudah tidak difungsikan. Setelah kabel menuju GE dijamper langsung kabel yang menuju ke diodanya itu yang ada heatsinknya itu. Nah, itu bisa dicek nanti tegangannya berapa volt. Biasanya kalau normal itu 200 sekian volt. Bisa dicek di sini, kita cabut soketnya di sini, kita cek nanti secara garis besar saja seperti itu untuk pengecekan nanti. Itu setelah itu dicek, bila ada tegangan kita lanjut ke rangkaian PWM, yaitu rangkaian yang untuk tegangan rendah. Nah, biasanya 24 volt atau berapa itu. Kemudian kalau setelah selesai kita lanjut ke transistor final atau IGBT-nya. Lalu dicek juga dioda yang ada di bawah itu, biasanya itu yang short. Nah, setelah pengecekan itu kemudian lanjut untuk pengecekan tegangan output plus minusnya, itu biasanya 50-an volt. Nah, secara garis besar seperti itu teman-teman. Langsung saja kita eksekusi. Kita cek tegangan dari dioda tadi, kita cek outputnya 204 volt, artinya dioda dalam keadaan normal. Nah, setelah itu kita cek yang dari elko. Setelah dioda masuk ke elko biasanya 300 volt, 310 kalau salah, ini 304. Nah, itu juga termasuk kategori normal. Tegangan segitu termasuk kategori normal. Nah, berarti untuk rangkaian itu normal semua. Kita lanjut ke rangkaian PWM. Nah, di sini di rangkaian regulator untuk PWM kita cek, kita buka ada yang short atau tidak. Biasanya di transistor K3878. Tapi untuk biasanya kita cek dulu. Kita cek teman-teman, kaki-kakinya ada 3 itu, kita cek short atau enggak. Oh, ternyata ini short. Ternyata short. Kita vonis dulu ini untuk IC atau apa itu, FET atau apa namanya, kurang tahu. Kita lepas dulu. Biasanya K3878 itu serinya. Itu kita lepas, hati-hati karena double layer ya teman-teman. Semuanya rangkaian di BBM itu double layer. Biasanya double layer, jadi atas ada jalur, bawah juga ada jalur, makanya harus hati-hati kita ngelepasnya. Jangan sampai nanti ngelupas. Kalau ngelupas ya harus jumper lagi, ribet. Nah, ini sudah keluar. Ini serinya K3878. Coba dilihat ini serinya K3878, itu biasanya mati, tapi entah, enggak tahu itu kalau di rangkaian short. Ini kita cek dulu K3878 di luar rangkaian. Kita cek kakinya satu persatu, kita cek bagaimana keadaannya. Oh, ternyata tadi sudah saya cek, ternyata malah tidak rusak, ternyata masih bagus. Kita cek di rangkaian short lagi, berarti bukan itu. Kita salah memvonis, kita salah menduga, ternyata bukan itu, di rangkaian short. Nah, kita lanjut ke BBM. Rangkaian BBM kita lepas. Tadi sudah belum saya videokan, sudah tak lepas tadi. Ini tak bersihkan dulu untuk pengecekan biar mudah. Kita bersihkan, kita cek apakah yang short itu di sini. Setelah kita lepas BBM-nya, kita cek di bloknya, di blok regulator itu, kita cek apakah masih short atau tidak. Kita cek di kaki komponennya kita lepas tadi, dan hasilnya ternyata tidak short, tidak konslet. Nah, setelah
itu dinyatakan tidak short, kita ngecek yang di PWM. Nah, itu terbaca dioda yang ada di PWM, dioda Zener di PWM itu terbaca 0,004. Itu artinya Zener ini dalam keadaan rusak, kita dalam keadaan sudah short dan tidak berfungsi. Jadi konslet ya, artinya kita lepas saja, mudah sekali itu kita lepas. Tapi hati-hati, itu double layer juga, hati-hati dengan melepas komponen kecil ini hasilnya sudah terlepas. Kita lepas ini dan kita ganti yang baru. Ini diode yang baru, diode Zener yang baru, kita pasangkan di PWM. Kita masukkan secara hati-hati juga, secara perlahan dan yang rapi. Ini hasilnya seperti ini, kakinya masih panjang, belum saya lepas, belum saya potong, dan mau saya solder dulu. Kita solder, kita patri secara hati-hati juga dalam menyoldernya karena komponennya kecil. Nah, karena ini double layer, di atas juga di solder. Nah, itu mudah sekali, tapi ya harus hati-hati sekali lagi. Nah, setelah terpasang hasilnya seperti ini. Dari atas juga ada jalur, dari bawah juga ada jalur, bloknya seperti ini. Kita pasangkan di blok regulator. Nah, di sini tempatnya, tapi dari bawah. Nah, kita pasangkan, itu ada banyak kakinya, hati-hati, banyak kakinya. Kita pasang satu persatu, kita solder secara hati-hati, karena itu seperti yang saya katakan tadi, double layer, dari bawah juga, dari atas juga, tapi di solder dari bawah semua bisa. Hanya saja untuk yang solderan dari atas itu agak ditekan gitu, nanti bisa sampai atas sendiri timahnya itu, lelehan timahnya itu. Nah, kita mau pasang tadi yang sudah kita vonis sudah suudon sama komponen K3878, ternyata itu masih bagus, konsletnya bukan pada itu, tapi ternyata pada Zener. Kita cek masih bagus dan kita pasangkan kembali. Mohon maaf ya K3878, mau saya pasangkan kembali kakinya 3 itu, jangan sampai terbalik. Dan kita solder, bingung. Kita solder. Nah, itu agak ditekan karena juga di atas juga ada jalurnya, tapi cuma satu kayak yang 2 jalur. Setelah selesai, kita langsung pemasangan. Kita pemasangan di baut-bautnya tadi, kita kembalikan seperti semula. Jangan sampai ada yang konslet, kabel-kabelnya jangan sampai ada yang salah dalam mengembalikan soket-soketnya. Setelah itu kita cek tegangan outputnya, biasanya sekitar 50-an volt, ada yang 60, beberapa merek itu. Kalau Lakoni biasanya 50-an volt. Ini kita cek plus minusnya, tegangan outputnya. Kita cek, jangan kebalik ngeceknya, kalau kebalik nanti minus ukurannya. Kita cek plus, taruh plus, minus. Itu terbaca 49,8 volt, artinya bisa dikatakan 50 volt. Nah, ini artinya tegangan output sudah normal. Kita lanjut untuk percobaan, untuk pengetesan pakai elektroda, dan hasilnya seperti ini, keluar api dan apinya gede, normal, dan artinya mesin las ini sudah jadi, sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton. Mantap. Jangan lupa like-nya.